Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, nama saya Mutiani Faria dengan NIM 2114020017. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab UNI Mamboja Padang semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi Shorof At-Tatbiki yang ditugaskan oleh Ustazah Nili Putri, yang mana saya akan menjelaskan 4 materi pilihan. Yang pertama yaitu mengenai isim zaman, makan, dan alah. Pertama, pengertian isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan adalah isim yang dibentuk dari fi'il yang mengandung arti zaman yang artinya waktu dan makan artinya tempat terjadinya suatu pekerjaan atau suatu peristiwa. Selanjutnya, langkah-langkah pembentukan isim zaman dan makan. Pertama, isim makan dan zaman mengikuti wazan maf'alun dilihat dari fi'ilnya, maka mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, fi'il yang berwazan fa'ala yaf'ulu dan fa'ula yaf'ulu yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf sahih. Contohnya, qa'ada yaq'udu. Maka isim zaman dan makannya itu maq'adun. Yang kedua, isim yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu dan fa'ila yaf'alu yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf sahih. Contohnya, bada'a yabda'u dan yang isim makan dan zamannya mabda'u. Selanjutnya, semua fi'il yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Contohnya, da'a yada'u mada'a. Selanjutnya, isim makan dan zaman yang mengikuti wazan maf'ilun dilihat dari fi'ilnya, maka mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama, isim yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'ilu yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf sahih. Contohnya, jalasa yajlisu, maka isim makan dan zamannya majlisun. Yang kedua, semua fi'il mu'tal, misal wawi yang sahih lam fi'ilnya. Contoh, wa atau ya itu mau'idun. Maka mau'idun itu adalah isim zaman dan makannya. Selanjutnya yaitu isim alah. Pengertian isim alat yaitu isim yang dibentuk dari fi'il sulasi muta'addi yang menunjukkan arti alat suatu pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu wazan isim alat. Isim alat ini wazannya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kiasi dan simai. Yang pertama itu kiasi. Wazan kiasi yaitu wazan yang modal formatnya sesuai tasrif yang diatur dalam ilmu shorof. Di antaranya yang pertama wazan mif'alun. Contohnya mis'adun, mibradun. Yang kedua mif'alun. Contohnya seperti minsyarun, mithya'un. Yang ketiga mif'alatun. Contohnya seperti mitraqatun, mil'aqatun. Yang selanjutnya yaitu fa'alatun. Contohnya seperti salajatun, nazoratun. Selanjutnya mufa'alun. Contohnya seperti mukaifun, munabbahun. Terakhir fa'ulun, contohnya seperti hasubun, jarufun. Selanjutnya ghairu kiasi atau wazan atau simai, yaitu wazan yang modal formatnya keluar dari wazan-wazan yang sudah diatur dalam ilmu shorof, seperti al-qalamu, as-sifu, al-fa'su, as-sakinu, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Yang pertama, ta'rif atau pengertian isim fa'il atau maf'ul. Yang pertama, pengertian isim fa'il. Isim fa'il adalah kalimat isim yang dibuat dari fi'il mudhari' yang mabni fa'il atau mabni ma'lum untuk menunjukkan pada orang yang perbuatan keluar dari dia atau pelaku perbuatan yang keluar dari dirinya sendiri atau pelaku perbuatan. Selanjutnya, ta'rif isim maf'ul.
yaitu isim maf'ul adalah kalimat isim yang dibuat dari fi'il mudhari' yang dimabnikan majhul untuk menunjukkan pada suatu yang perbuatan terjadi padanya. Selanjutnya pembentukan isim fa'il. Adapun isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad, maka mayoritas isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Yang pertama yaitu isim fa'il dari kata dasar abada atau fa'ala. Fa'ilnya yaitu abidun. Yang kedua, isim fa'il dari kata dasar qala yang huruf pokoknya qawala diketahui dari sigot fi'il mudhari' yaqulu adalah qawilun. Lalu berdasarkan kaidah, huruf wawnya harus diganti dengan huruf hamzah sehingga menjadi qailun. Yang ketiga, isim fa'il dari kata dasar waqo adalah waqiyun. Lalu berdasarkan kaidah, huruf ilat yang terakhir harus dibuang dan digantikan tanwin yang ditambahkan kepada harkat huruf sebelumnya menjadi waqin. Jika kata seperti ini diberi awalan alif lam, maka huruf ilat yang terakhir itu dikembalikan pada dasarnya menjadi waqiyun, al-waqiyun. Selanjutnya bentuk-bentuk isim maf'ul. Yang pertama dilihat dari 3 huruf. Isim maf'ul dari 3 huruf dari fi'il 3 huruf dibentuk menjadi wazan maf'ulun apabila fi'il sulasi huruf tengahnya adalah huruf ilat alif yang asal alifnya adalah ya, seperti ba'a, ata, dan syada. Maka isim maf'ulnya menjadi ma'ibun, sabihun, masyidun. Selanjutnya, apabila fi'il sulasi huruf tengahnya adalah huruf alif asalnya waw, misalnya qoma, lama, sona, maka isim maf'ulnya menjadi malumun, makumun, masunun. Selanjutnya, apabila fi'il sulasi huruf akhirnya adalah huruf ilat alif yang asalnya ya, misalnya rodo, maka isim maf'ulnya menjadi mardiyun. Yang selanjutnya, keempat, apabila fi'il sulasi huruf akhirnya adalah huruf ilat alif yang asalnya waw, misalnya da'a, maka isim maf'ulnya menjadi mad'un. Selanjutnya, dari fi'il lebih dari 3 huruf. Isim maf'ul dari fi'il lebih dari 3 huruf dibentuk pada wazan mudhari' dengan menggunakan huruf mudhara'ah menjadi mim yang dhammah dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Contohnya yaitu akhliqa, muhlakun, yang mana isim maf'ul itu muhlakun. Materi selanjutnya yaitu mizan sorfi. Mizan sorfi adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menimbang suatu kata. Kata dalam bahasa Arab yang mana timbangannya yaitu dari 3 huruf, fa, ain, dan lam. Kaidah-kaidah mewazankan suatu kata. Yang pertama, jika kata yang terdiri dari 3 huruf asli, maka diwazankan sebagaimana meskinya. Contohnya, fahima, maka wazannya itu fu'ila. Qalamun, jadi fa'alun. Jika kata terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, maka ditambahkan 1 atau 2 lam akhir. Contohnya dahroja, fa'lala, kimatoro, fi'alan. Yang kedua, jika huruf musyaddah bertasydid atau takrir berulang, maka diwazankan seperti kaidah yang pertama. Sabbaha wazannya fa'ala, farroha wazannya fa'ala. Jika suatu kata mengandung huruf tambahan yang terdiri dari salah satu huruf berikut, sa'ala, tamawa, nayaha, maka diwazankan huruf aslinya sebagaimana bisa seperti kaidah yang pertama.
yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian ditambahkan huruf tambahan seperti contoh fataha, wazannya fa'ala. Istafhama, wazannya istaf'ala. Yang keempat, jika suatu kata mengandung huruf tambahan di mana huruf tersebut adalah hasil pergantian dari huruf ta menjadi to, maka wazannya tetap mengikuti huruf asli. Contohnya istobaro, asalnya istabaro, di mana huruf ta diganti menjadi to, maka berwazan ifta'ala, bukan ifta'ala. Yang kelima, jika suatu kata mengandung huruf yang dibuang, maka wazan pun harus dibuang. Seperti kul adalah bentuk fi'il amar dari qola, berwazan fa'ala. Maka kul berwazan ful karena ain kalimat sudah dibuang pada mauzunnya. Yang keenam, jika suatu kata mengandung huruf ilat atau pergantian huruf, maka wazan tetap pada posisi atau keadaan aslinya. Contohnya ba'a yang asalnya adalah baya'a, dengan ilat ain kalimah atau pergantian huruf ya menjadi huruf alif, maka ba'a tetap berwazan fa'ala, bukan fayala. Yang selanjutnya yaitu jika suatu kata mengandung pemindahan huruf, maka wazan harus dibuat pindah juga. Contohnya Ayisa yang asal katanya asala berwazan fa'ala, maka Ayisa berwazan fa'ila. Materi selanjutnya yaitu fi'il sahih. Pengertian fi'il sahih. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf-huruf penyusunannya terbebas dari huruf ilat, yaitu huruf ilatnya alif, waw, dan ya. Macam-macam atau bentuk-bentuk fi'il sahih. Yang pertama, fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu huruf penyusunannya atau huruf aslinya adalah hamzah. Contohnya seperti yang setelah saya tuliskan, akhoza, sa'ala, qara'a, dan lain sebagainya. Yang kedua, fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang huruf penyusunannya yang kedua atau ain fi'il, dan yang ketiga atau lam fi'il berupa huruf sejenis. Contohnya seperti syadda, rodda, harro yang asalnya itu syadada, rodada, hazaza. Maka itulah yang disebut fi'il mudha'af. Yang selanjutnya yaitu fi'il salim, yakni fi'il yang huruf-huruf aslinya selamat dari hamzah dan penggandaan huruf. Artinya fi'il salim ini adalah fi'il yang huruf-huruf penyusunannya tidak ada yang berupa hamzah dan tidak ada yang sama jenisnya. Contohnya seperti fataha, fahima, kataba, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang tidak memiliki hamzah dan tidak juga ada kesamaan jenisnya di dalam suatu fi'il tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.